Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dania Syifa dengan NIM 2501010012 dari kelas D. Nah, di sini saya mau mempresentasikan hasil dari sistem saya, yaitu sistem jadwal kuliah. Yang dimana ini tuh dirancang untuk membantu proses penjadwalan ulang perkuliahan, khususnya kelas pengganti, sama menampilkan jadwal-jadwal yang ada saat ini gitu. Nah, untuk ini tuh saya mengimplementasikannya baru untuk kelas D aja. Jadi tampilan jadwal ini sesuai dengan per minggunya kelas D gitu. Nah, ini statusnya ada finish karena untuk di minggu ini kebetulan saya record itu pada hari Minggu, itu sudah selesai semua mata kuliahnya di minggu ini. Jadi dia statusnya finish. Ini untuk informasi ruang, jam, hari, kelas, prodi, dosen, sama serta mata kuliahnya. Nah, untuk user role-nya itu ada 3. Ada yang sekedar bisa melihat aja, viewer. Terus ada bagian admin. Admin itu untuk admin itu super admin untuk bagian akademi. Nah, dan korti juga gitu. Nah, untuk di sini nih khususnya untuk bagian viewernya aja. Jadi dia ada bisa login. Itu kalau login itu diperuntukkan untuk korti dan super adminnya atau bagian BAK atau bagian admin akademiknya itu. Terus kalau display TV ini bisa ditampilin di TV, jadi kayak kita tuh tahu hari ini tuh ada jadwal apa aja. Ini kebetulan menampilkan seluruh jadwal yang ada di kelas D. Nah, ini bisa difilter. Misalnya mau untuk hari ini filter aja. Kebetulan karena ini hari Minggu, jadi tidak ada jadwal yang ditemukan di hari ini. Nah, untuk hari Senin kita filter. Kebetulan untuk kelas D di hari Senin itu ada 2 mata kuliah yang berjalan ya. Ini ada di lab K dan lab H. Nah, statusnya ini akan dilaksanakan besok hari Senin. Jadi ini ada menampilkan total kelasnya hari ini. Karena hari ini hari Minggu tidak ada kelas, terus kelas aktif sekarang tuh karena hari Minggu juga, jadi dia 0. Jadi ini udah real time. Oke. Lalu kemudian ini kita lihat jadwal, dia langsung ke arah sini. Terus lalu kita bisa login. Kalau login ini saya mau mencoba untuk login sebagai korti karena sistem webnya ini bersifat internal, mungkin jadi nggak ada fitur registrasi. Jadi minta ke bagian super admin atau bagian akademiknya untuk mendaftarkan nama-nama korti dan serta disettingin passwordnya gitu. Nah, untuk sekarang karena saya udah terdaftar sebagai korti, jadi saya sudah bisa langsung masukin username dan password yang diberikan oleh si admin ini. Nah, coba ya, ini Dania, dan masukin passwordnya. Oke, login. Nah, di sini tuh halamannya cuman menampilkan halaman dashboard aja. Ini udah berhasil login. Jadi kita sebagai korti itu biasanya kan kalau ada kendala atau kurang pertemuan karena bertabrakan dengan hari libur, itu tuh bisa diajukan di sini gitu. Jadi ini jadwal kuliah kamu. Ini untuk kelas D tentunya karena disesuaikan. Nah, ini ada informasi, ada bahasa Inggris itu kelas pengganti di hari Jumat minggu ini. Ini sudah saya ajukan. Terus basis data itu di hari Jumat juga. Ini informasi-informasi selengkapnya. Nah, ini bisa mengajukan reschedule atau kelas pengganti juga. Riwayat pengajuan. Ini sebelum-sebelumnya kita riwayat kita udah berapa kali sih
ngajuin kelas pengganti pada semester ini, biar tahu lah informasinya gitu. Nah, langsung saja ya kita ajukan. Misalnya tourism mau diajukan kelas pengganti, ini mata kuliahnya, dosennya, kelas, dan ini jadwal yang seharusnya. Lalu kita pilih kelas pengganti. Tanggal yang mau digantikan itu misalnya di hari Rabu. Nah, jamnya itu kesepakatan kelas di jam 10 misalnya. Pilih ruang baru, misalnya di ruang 123. Contoh, berhalangan hadir, misalnya ya, atau bebas nanti. Nah, kita ajukan. Oke, ini sudah berhasil diajukan. Jadi statusnya pending, lalu menunggu review. Oke, lanjut kita log out. Baik, sebelumnya lupa tadi ngejelasin, ini adalah kalender akademik. Jadi dimana nanti di sini itu dia nampilin informasi-informasi hari-hari libur kayak atau tidak ada jadwal kuliah. Nah, karena untuk bulan ini nanti saya setting bareng-bareng. Di bulan ini belum tersetting kalender akademiknya, seharusnya kan tanggal 27 itu libur Idul Adha, nanti dia bakal ada penandaan di sini. Biar korti dan kesepakatan dosen untuk berstrategi untuk mencari kelas pengganti. Gitu. Nah, sekarang kita login sebagai super admin atau sebagai petugas bagian akademik. Oke, ini merupakan dashboard dari user admin. Ini menampilkan totalnya, jadwal, ruang, approval, hari libur. Ini status hari ini, jadwal hari ini 0, kelas berlangsung 0 karena hari ini tuh merupakan hari Minggu. Gitu. Makanya dia 0. Lanjut, ini bagian master. Terdiri dari data dosen, data mata kuliah, data ruang, program studi, tahun akademik, dan hari libur. Nah, di bagian data dosen ini kita bisa nambahin nama-nama dosennya, edit, dan hapus. Nah, tambah dosen misalnya saya gitu. Simpan. Nah, ini udah berhasil tertambah. Lalu bisa diedit juga. Oke. Dania Shiva misalnya, simpan. Nah, sudah berhasil diedit juga. Kalau mau dihapus bisa. Ini memiliki kontrol penuh lah istilahnya gitu. Sudah berhasil dihapus juga. Nah, ini data mata kuliah. Sama seperti dosen, bisa ditambah mata kuliah, edit, dan hapus. Berikutnya ini data ruang. Ini nampilin ruang apa aja sih yang ada di Instiki. Ruang, ini daftar-daftar ruang yang ada di Instiki. Kebetulan labnya yang baru saya masukkan itu, inputkan itu baru 2 gitu. Ini bisa diedit juga kok. Dia masuk ke laboratorium seperti itu. Ini kan karena ruang biasa, jadi dia dilabelin sebagai ruang. Nah, kemudian ini ada program studi, informatika, bisnis digital, bisa disesuaikan dengan update dari Instiki, siapa tahu ada prodi baru gitu. Nah, selanjutnya ini ada tahun akademiknya, sama bisa edit, tambah, dan hapus. Kemudian ini hari libur. Nah, hari libur atau data kalender akademik. Jadi bisa di setting kalender akademiknya di sini. Nah, ini tuh bisa ditambah di bawah sini. Tanggal 27 itu kan Idul Adha. Jadi bisa ditandain di sini Hari Raya Idul Adha 27. Hari Raya Idul Adha. Nah, simpan. Nah, di sini sudah bisa langsung ada labelnya. Ini hari libur Hari Raya Idul Adha.
Jadi daftar hari libur bulan ini hari raya Idul Adha. Ini bisa juga ditambah, misalnya cuti hari raya Idul Adha, cuti gitu. Simpan. Hari ini bisa diedit ya. Edit. Nah, di sini cuti hari raya Idul Adha. Update. Oke, berhasil ya. Dan ini juga bisa dihapus. Daftar hari raya bulan ini. Daftar hari libur bulan ini ada 2. Oke, selanjutnya ini ada jadwal kuliah. Jadi dia nampilin data jadwal kuliah. Kalau ini kenapa tidak ada kelas pengganti? Karena ini tuh jadwal utama mata kuliahnya gitu. Kalau kelas D kan seharusnya di hari Sabtu. Karena tadi ada kelas penggantinya hari Jumat. Jadi di sini nyimpen jadwal yang seharusnya gitu. Bukan nggak ada labeling kelas penggantinya. Ini bisa difilter, misalnya di Senin semua status terapkan. Ini ada 2 mata kuliah yang berlangsung di hari Senin. Nah, kemudian ini bagian tambah jadwal. Bisa ditambahkan misalnya kelasnya kelas lain, kelas A, atau ini statusnya reschedule, schedule, waiting, ongoing, mata kuliahnya apa, bisa ditambahkan di sini. Terus ini ada transaksi jadwal. Ini ada jadwal kelas pengganti yang ini dia real time untuk minggu depan lah, jadi yang masuknya untuk di minggu depan berarti ada reschedule bahasa Inggrisnya tuh jadi hari Jumat. Nanti kalau misalnya udah selesai kelasnya, dia langsung karena kelas pengganti kan untuk minggu depan itu langsung terbarui, jadi hilang dia kelas penggantinya gitu. Jadi per minggu dia jadwalnya gitu. Nah, kalau ini reschedule. Ini ada ajukan reschedule, halamannya sama seperti halaman Korti. Ini. Nah, kebetulan tadi kita udah nyoba, saya udah nyoba untuk ajukan reschedule sebagai Korti, dia nanti bakal masuk di sini. Nah, ini statusnya tadi kan pending. Jadi tinggal di approve aja kira-kira. Misalnya ini masuk akal nih, ada jadwal yang kosong di ruang 331. Ternyata di ruang 331 itu nggak kosong di jam segini, tapi kosongnya di ruang 221 atau 124 lah gitu. Bisa dipilih. Ini ternyata kosongnya di ruang 124 di jam segini. Langsung udah di approve. Berhasil disetujui. Statusnya begitu. Udah di approve. Ini ada yang ditolak. Nanti dia ada alasannya sendiri. Di keterangannya, jam baru, tanggal, jadwal asal, ruang, prodi, dosen, mata kuliah. Di sini udah jelas tabel-tabelnya. Nah, di sini ada user management. Jadi ada total user. Nah, di sini kita bisa daftarin sebagai anak-anak yang menjadi Korti atau sebagai super adminnya. Ini contohnya, tambah username misalnya Gita, password bebas, pilih role-nya sebagai admin itu dia tuh sebagai Korti admin, sedangkan kalau super admin itu sebagai bagian BAK gitu, atau bagian akademik yang ngurus semua data-data yang lengkap di sini. Admin, karena dia Gita ini sebagai Korti, jadi dia admin gitu. Simpan. Sudah, hasil terbaru, ada data terbarunya itu Gita, role sistemnya admin gitu. Kita bisa log out, back. Nah, ini dia, tadi kan kita udah nandain kalender akademi tanggal 27 dan 28 itu libur cuti.
contohnya langsung dia merah gitu. Artinya harus mencari kelas pengganti jika ada jadwal mata kuliah yang berlangsung di 2 hari ini. Ini karena tadi kelas penggantinya sudah disetujui, dia muncul langsung di jadwal ini. Di minggu ini ada kelas pengganti yang berlangsung. Lalu ini display TV. Nah, sudah muncul kelas penggantinya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau ada salah katanya. Terima kasih.